Baik, kita akan melanjutkan untuk video berikutnya, yaitu mengelola halaman beranda di bagian kabar terbaru. Pada video sebelumnya kita sudah mengelola sampai di mana? Di sini ya, untuk deskripsi, kemudian sampai di tombol. Nah, kita akan di sini menambahkan sebuah artikel di mana ini bisa berupa pengumuman, informasi, atau portofolio atau yang lain. Yang jelas post itu nanti atau artikel yang terpublish itu akan otomatis tampil di sini ya. Baik, caranya masih sama, yaitu kita masuk di halaman admin. Caranya adalah menambahkan admin seperti ini, seperti biasa ya. Kemudian kita inputkan username dan password kita. Kemudian kita masuk di post. Nah, di sini post. Kemudian kita add new. Nah, sebelum masuk ke sini teman-teman, kita perlu perhatikan ya. Kita coba lihat website kita dulu ya. Kita di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu halaman dinamis, apa itu halaman statis ya kan. Kemudian seperti apa kita mengelolanya. Kemudian kita perhatikan, kali ini kita akan fokus di artikel misalkan di sini. Ada desain grafis, administrasi, dan pemrograman. Nah, ini tergolong pada halaman dinamis, di mana halaman ini akan sering berubah-ubah, akan sering bertambah, dan seterusnya. Oleh karenanya, untuk membuat halaman dinamis ini, maka kita perlu membuat yang namanya kategori. Nah, kemarin kan kita sudah membuat ya. Maka ketika kita masuk di post ini ya, kemudian add new. Nah, di sini teman-teman tampilannya biasanya seperti ini ya, full screen seperti ini. Ya, teman-teman untuk menjadikan tidak full screen langsung aja di ini trigger ini titik 3, kemudian diklik, full screennya dihilangkan centangnya, diklik gitu. Nah, nanti akan seperti ini. Misalkan kita akan membuat sebuah artikel yang tujuannya nanti supaya tampil di bawah ini. Nah, di sini. Ya, kabar terbaru. Misalkan di sini. Nah, ketika teman-teman nanti bingung untuk membuat judul, silahkan ikuti ini saja. Kemudian untuk teksnya nanti kan ngetiknya terlalu banyak tuh. Nanti kita akan tambahkan materi untuk namanya teks dummy ya. Teks contoh, daripada nanti ngetiknya seperti ini kan kurang enak dilihat. Sehingga kita nanti website kita terkesan asal-asalan. Oleh karenanya kita buat yang sesungguhnya, tetapi gimana ya, ngarang tapi sungguhan gitu. Baik, misalkan di sini adalah kita coba perhatikan di sini teman-teman, kategori di sini adalah halaman-halaman dinamis yang sudah kita buat, yang tampil di sini ada portofolio, desain grafis, administrasi, dan pemrograman. Perhatikan di sini semuanya muncul di sini. Administrasi dan pemrograman, portofolio. Ini adalah halaman dinamis. Maksudnya adalah post ini nanti, post yang kita buat itu masuk di kategori mana? Itulah maksudnya. Contoh ya, contoh misalkan di sini mengenal aplikasi desain grafis. Nah, seperti ini. Karena kita berbicara tentang desain grafis, maka di sini kita centang yang desain grafis. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah ya, ini tempatnya di dokumen ya. Kalau teman-teman nanti di blog nggak ada, kemudian klik yang bagian dokumen, kemudian ini disembunyikan. Ya, defaultnya seperti ini, tersembunyi semua. Jadi teman-teman tinggal munculkan bagian kategori, pilih desain grafis. Kemudian tagsnya, ini kalau kita berbicara tentang SEO ya, ini nggak usah diisi dulu lah, nanti tentang SEO. Kemudian featured image ini adalah gambar yang ini. Ini kan kalau nggak ada dia akan secara default kuning. Ya, di sini kita kasih gambar. Misalkan kasih gambar yang sudah ada aja ya, nggak masalah ya. Ini, ya seperti ini. Atau ini deh, kok kurang asik gitu ya, nanti coba kita cari aja deh, misalkan desain grafis gitu ya. Oh iya teman-teman, nanti untuk gambar-gambar yang jika teman-teman kesulitan mencari, sudah saya sertakan di Google Drive, saya simpan di sana. Teman-teman bisa mendownloadnya melalui
link yang sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Jadi teman-teman silahkan ini di-download saja, nanti biar hasilnya sama, karena rata-rata teman-teman itu kalau hasilnya tidak sama itu bingung gitu ya. Bingung sehingga ini gimana gitu kan. Sehingga teman-teman bisa download aja. Kemudian pemrograman kita ambil yang ini, kemudian kita save, dan yang berikutnya adalah administrasi. Administration. Nah, misalkan ini aja. Wah, yang ini. Apa ini? Yang ini aja. Wah, kok kecil. Nah, kecil kita ini aja deh. Nah, ambil yang agak besar. Oke, kemudian kita save. Dah. Kita tutup. Kemudian kita masuk ke sini lagi. Jangan lupa ya, kalau teman-teman punya bisa digunakan ini Photoscape. Tapi ini sudah saya ini ya. Untuk yang video ini sudah saya crop, jadi nanti teman-teman tinggal menggunakan saja. Misalkan ini ya. Nah, ini kita resize. Ini kan kita buat 300-an aja ya. 300-an aja. Seperti ini. Kemudian kita crop di sini. Height-nya 300. Kemudian panjangnya berikan 600 deh. Bisa nggak ya? Oh, 500 aja. Atau 450 seperti ini. Ini ya, kurang besar, kita kasih 500. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita crop. Kita save. Kemudian ini juga sama. Kita resize 300 tingginya. Kemudian kita crop 500-300 ya, sudah ya. Kemudian kita save. Kemudian ini juga sama. Kita resize, kasih 300. Oh, ini enggak nyampe, ini berarti 500. Nah, jadi nanti ini kita crop yang sini ya. Kemudian oke, kita crop. Nah, di sini kita geser, crop, save. Baik, kita sudah dapat 3 gambar yang akan kita jadikan untuk post nantinya ya. Kemudian ini kita ganti aja, kita upload. Desain grafis berarti kita yang ini. Create image. Oke, kalau sudah. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan teks dummy ya, yang saya bahas di awal ini. Ya, teks dummy itu adalah teks contoh, namanya Lorem Ipsum. Lorem kemudian Ipsum. Ini adalah teks dummy Indonesia. Nah, di sini teman-teman, ini adalah teks dummy yang digunakan. Nanti ini bisa dibaca ya. Dan nanti kita coba ini kita download, kemudian kita upload di Google Drive juga. Teman-teman bisa download di situ. Jadi ini sehingga teman-teman nanti ketika mengerjakan tidak harus online ya. Di sini kita ambil ini, misalkan Lorem adalah teks atau dummy dalam industri percetakan dan seterusnya lah. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Kita sama ya, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi nanti teksnya itu rapih. Enter, kemudian kita ambil yang ini, kita copy, kita paste. Ya. Kemudian dari sini sampai sini kita copy lagi, kemudian kita paste di bawahnya. Seperti ini ya, jadi sudah ada teksnya, sudah ada gambarnya, jadi nanti dilihat juga lebih menarik. Kemudian dipublish ya, pastikan judul sudah ada, teks, kemudian di sini pilih kategori, jangan lupa kategori, kemudian gambar, kemudian dipublish. Kalau ada seperti ini dipublish ya, sudah terpublish. Kita lihat di sini. Nah, dia akan muncul di sini, mengenal aplikasi desain grafis. Nah, Hello World ini kan sudah tidak terpakai nih karena bawaan dari WordPress. Kita hapus, masuknya di All Post, kemudian di Trust. Kita lihat, refresh, sudah.
Kemudian berikutnya kita akan membuat post baru, yaitu kita tinggal mengeklik tombol new di sini. Sama ya, mengenal aplikasi pemrograman. Nah, pemrograman. Masih sama ya, di sini kita paste, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gambarnya, karena tadi administrasi ya, kita pilih yang administrasi nih. Klik. Kemudian featured image, kita upload yang administrasi tadi. Ini. Oke, kemudian publish ya. Ingat judul, teks, kemudian kategori dan gambar. Publish, publish. Oke, kita langsung aja ya. Lagi kemudian di sini pilih add new karena di sini tidak ada tombolnya ya. Ini langsung di add new sini. Kemudian di sini tadi salah ya teman-teman, mohon maaf nih. tadi kan kita judulnya kan mengenal aplikasi pemrograman ya, apa administrasi pemrograman, tapi gambarnya nih kita salah, nanti kita revisi dah ya. Sekarang kita mengenal aplikasi administrasi gitu ya. Mengenal aplikasi administrasi. Nggak masalah, nanti diaplikasikan dulu. Kemudian dipaste. Kemudian di sini paste lagi. Nah, sudah. Kemudian di sini karena ini pemrograman ya. Tadi berarti kategorinya juga salah tadi. Ya, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Administrasi, ya kan? Maka kategorinya di sini administrasi, kemudian gambarnya karena tadi sudah ngupload nggak perlu diupload lagi. Tinggal pilih saja. Featured image sudah, publish. Kemudian kita akan ini merubah yang ini. Ini yang pemrograman kan salah nih. Pemrograman seharusnya pemrograman, terus kemudian kategorinya juga pemrograman. Kita masuknya di sini teman-teman. All post. Kita cari nih, mengenal aplikasi pemrograman. Ini kan yang tadi salah nih, edit ya. Pilih edit, kemudian kategorinya diganti ke pemrograman. Gambarnya nah ini kan kita ganti yang pemrograman ini. Nah, sudah selesai. Sekarang update ya, updating sudah selesai. Kita lihat di sini. Deng. Nah, ini sudah selesai.